Sahabat pendidikan karakter, membongkar kebijakan Merdeka Belajar yang kelima adalah kebijakan pendidikan elitis. Tanya Pak Doni saja. Kebijakan pendidikan di era Nadiem Makarim melahirkan kelompok-kelompok yang elit seperti guru penggerak, sekolah penggerak, organisasi penggerak, yang semuanya diberi keistimewaan dan dana-dana khusus. Bahkan sekolah penggerak diberikan dana BOS afirmatif. Jadi mereka selain memperoleh BOS reguler juga memperoleh dana anggaran tambahan sebagai BOS afirmatif. Proses seleksi guru yang ketat, kepala sekolah supaya sekolahnya dapat disebut sebagai sekolah penggerak yang sangat ketat dan terseleksi dengan berbagai macam indikator yang menunjukkan kriteria kepala sekolah sebagai kepala sekolah yang baik, jelas menunjukkan sebuah proses pendekatan untuk membentuk kelompok-kelompok khusus, kelompok-kelompok elit yang secara spesial didampingi oleh Kemendikbudristek supaya mereka bertumbuh dan berkembang. Dari sisi tata kelola di Kemendikbudristek pun ternyata juga ada kelompok-kelompok elit. Di sini, para pejabat yang ada di birokrasi, ASN yang di lingkungan Kemendikbudristek pun ternyata mereka dibayang-bayangi oleh tim elit, yaitu tim bayangan menteri, yang digambarkan memiliki posisi-posisi yang berbayang-bayangan dengan dirjen di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sehingga tim-tim bayangan ini banyak membayang-bayangi kinerja aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Kemendikbudristek itu sendiri. Pada prinsipnya sebetulnya Pak Menteri, kami pun ingin memberikan tepuk tangan. Bukan hanya orang PBB, kalau orang luar negeri saja bisa memberi tepuk tangan, kenapa kita tidak? Anda boleh bangga ditepuk tangan di PBB, tapi bagi kami tidak. Karena kami itu berbicara dengan data yang ada, program ada, anggaran ada, dirasakan oleh rakyat atau tidak. Kalau tidak dirasakan oleh rakyat, bagi kami Anda tidak berhasil. Orang luar negeri boleh tepuk tangan karena mereka tidak tahu apa-apa. Tapi kita yang di negeri ini, kita yang tahu, kita yang rasa. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Sahabat pendidikan karakter, apakah elitisme di dalam pengambilan kebijakan ini merupakan sebuah kebijakan yang adil? Dan apakah kebijakan yang sifatnya elitis seperti ini mampu mentransformasi sekolah-sekolah kita? Seperti kita tahu, guru penggerak itu diseleksi dari banyak guru yang ada di Indonesia. Guru-guru penggerak itu diseleksi berdasarkan standar kriteria tertentu. Sehingga tidak semua guru yang mendaftar sebagai guru penggerak itu bisa lolos. Akibatnya apa? Seringkali terjadi bahwa guru penggerak itu berkumpul di sekolah-sekolah tertentu. Karena itu memang sekolah baik, guru-gurunya memang dari dulu sudah guru yang baik. Ketika mereka mendaftarkan sebagai guru penggerak, ya mereka pasti lolos. Tetapi di sekolah yang biasanya kualitasnya itu belum memuaskan, guru-gurunya pun kalau daftar guru penggerak, mereka itu belum tentu diterima. Akibatnya apa? Sekolah yang memiliki kualitas belum memuaskan ini, bahkan kepala sekolahnya kalau daftar tidak akan lolos sebagai kepala sekolah penggerak, guru-gurunya pun tidak akan lolos sebagai guru penggerak. Akhirnya apa? Guru-guru penggerak hanya ngumpul di sekolah-sekolah yang sebenarnya sudah baik. Itu banyak terjadi. Ironisnya lagi, sekolah penggerak itu lolos sebagai sekolah penggerak karena yang diseleksi adalah kepala sekolahnya. Nah, ini kan sesuatu konsep pendekatan transformasi yang seolah-olah proses transformasi pendidikan itu bisa terjadi ketika kepala sekolahnya itu diberi kekuatan, diberi penguatan sehingga dia dapat mentransformasi sekolahnya. Fakta-fakta di lapangan apa yang terjadi? Kepala sekolah seringkali tidak mendapatkan dukungan dari lingkungan dan ekosistem, dari guru-gurunya sendiri. Ya karena apa? Ya karena kepala sekolah lolos sendiri sebagai seorang elit
yang ditunjuk oleh kementerian menjadi kepala sekolah penggerak. Dia harus menggerakkan dengan daya-dayanya sendiri, sementara guru-gurunya itu tidak ada yang sebagai guru penggerak. Bagaimana proses transformasi bisa terjadi kalau hanya kepala sekolahnya yang bekerja keras? Kepala sekolah dilatih sehebat apapun, tetapi kalau ekosistem di sekolah itu tidak terbentuk, kepala sekolah penggerak itu juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di sini ada semacam kekeliruan di dalam memahami proses transformasi di dalam satuan pendidikan. Sementara itu dalam tata kelola kehadiran tim bayangan menteri tentu saja bila tidak dikawal dengan baik, tidak terjadi dialog dengan baik, maka akan memandulkan dan mematikan kreativitas dari para aparatur sipil negara yang ada di Kemendikbudristek itu sendiri. Lebih parahnya lagi, kalau mereka tidak terlibat atau tidak dilibatkan di dalam proses transformasi ini, nanti terjadi gap atau keterputusan antara pengambilan kebijakan yang sekarang dengan sumber daya manusia yang ada di Kemendikbudristek itu sendiri. Elitisme dalam kebijakan pendidikan ini jelas sangat melukai keadilan sosial dan pemerataan di dalam memperoleh pengembangan profesional guru maupun proses transformasi di satuan pendidikan. Kebijakan yang mengistimewakan kelompok-kelompok kecil ini bertentangan dengan spirit gotong royong, spirit persamaan, spirit keadilan, di mana semua guru, semua kepala sekolah, semua sekolah semestinya memperoleh proses intervensi yang sama dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sahabat pendidikan karakter, ada pepatah yang mengatakan, kalau kamu mau menang sendiri, berlarilah. Tetapi kalau kita mau mencapai tujuan secara bersama-sama, ayo bergandengan tangan, berjalan bersama kami. Mentalitas spirit lari maraton yang sedang dilakukan di kementerian ini membahayakan dunia pendidikan masa depan karena akan semakin memperlebar jurang ketimpangan kualitas antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, antara guru yang satu dengan guru yang lain. Penganak-emasan, pengistimewaan di dalam kebijakan pendidikan tidak akan membuat pendidikan kita itu menjadi lebih baik, selain justru malah mencabik-cabik disparitas kualitas pendidikan di negara kita. Yang baik akan semakin baik, yang terpuruk akan semakin terpuruk. Sahabat pendidikan karakter, kebijakan elitis dalam pendidikan haruslah segera dihentikan karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, persamaan, dan justru akan meningkatkan disparitas perbedaan kualitas antara guru yang satu dengan guru yang lain, antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Kebijakan pendidikan tidak boleh bersifat elitis karena dia justru akan memecah belah dan meningkatkan disparitas kualitas antar guru dan antar sekolah di satuan pendidikan. Tanya Pak Doni saja.